Halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan nama saya Aris Parulian Panjaitan. NIM saya D1B017101. Di sini saya akan memaparkan hasil dari tugas mata kuliah Manajemen Produksi Agribisnis. Kali ini saya mengambil tema tentang manajemen produksi. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materinya. Yang pertama, manajemen agribisnis. Manajemen agribisnis adalah penerapan unsur-unsur manajemen dalam organisasi agribisnis, sehingga aktivitas agribisnis dapat mencapai tujuan organisasi. Misalnya, efisiensi alokasi sumber daya, biaya minimal, keuntungan maksimal produksi, memenangkan persaingan, pemasaran, dan sebagainya. Manajemen agribisnis pada prinsipnya adalah penerapan manajemen dalam sistem agribisnis. Berikutnya, tahap manajemen produksi. Langkah pertama adalah perencanaan kegiatan produksi. Kedua, pengorganisasian kegiatan produksi. Ketiga, how to add human research untuk menjalankan perencanaan produksi dengan pengarahan dan koordinasi. Yang terakhir adalah pengawasan kegiatan produksi. Manajemen produksi memiliki berbagai fungsi, diantaranya yaitu fungsi personalia, fungsi keuangan, fungsi pengadaan dan penyimpanan, fungsi research and development, dan fungsi lainnya. Dalam kegiatan produksi dibutuhkan perencanaan untuk melakukan kegiatan produksi. Langkah pertama adalah penentuan lokasi usaha. Berbagai faktor yang dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi usaha, antara lain: yang pertama, kedekatan dengan tenaga kerja. Kedua, kedekatan dengan sumber bahan baku maupun ketersediaan sumber daya alam yang mendukung. Yang ketiga, kedekatan dengan pasar. Keempat, lingkungan masyarakat. Kelima, ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang dapat mendukung usaha produksi. Langkah kedua adalah perencanaan ukuran pabrik. Dalam perencanaan ukuran pabrik, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, skala usaha. Kedua, sifat musim dan pola produksi. Ketiga, dampak inflasi. Keempat, kuantitas keluaran yang dibutuhkan. Dan yang kelima, jumlah gilir kerja. Langkah yang ketiga adalah perencanaan tata letak. Pertama, tata letak proses, yang menyusun kegiatan berdasarkan fungsi. Kedua, tata letak produk, yang dirancang khusus bagi proses produksi yang berkesinambungan. Langkah keempat adalah perencanaan produk. Dalam perencanaan produk, ada berbagai hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah survei pasar. Ini untuk melihat kebutuhan, permintaan, dan penawaran pasar. Kedua, penentuan jenis produk. Tiga, penelitian dan pengembangan produk. Keempat, penentuan kapasitas produk. Kelima, perencanaan kebutuhan bahan. Terakhir, pengaturan persediaan. Langkah kelima adalah perencanaan tenaga kerja. Dalam perencanaan tenaga kerja, kita harus memperhatikan berbagai hal. Yang pertama adalah kesesuaian jumlah tenaga kerja dengan kapasitas produksi. Dua, keterampilan, keahlian, sikap, soft skill. Ketiga, merekrut karyawan yang berjiwa entrepreneur. Yang keempat, pendidikan. Dan yang kelima, produktivitas. Langkah keenam adalah perencanaan target produksi, dan langkah terakhir adalah perencanaan alokasi sumber daya yang dimiliki. Pengorganisasian kegiatan produksi dan personalia produksi. Pengorganisasian merupakan proses menciptakan hubungan-hubungan antara komponen-komponen organisasi dengan tujuan agar segala kegiatan dapat diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, how to add human research. Untuk menjalankan perencanaan produksi dengan pengarahan dan koordinasi. Selanjutnya, pengawasan kegiatan produksi. Fungsi pengawasan kegiatan produksi antara lain: yang pertama, supervisi, yang menjamin agar kegiatan dilaksanakan dengan baik.
Pembandingan. Mengecek apakah hasil kerja sesuai dengan yang dikehendaki. 3. Koreksi. Berusaha menghilangkan kesulitan atau penyimpangan baik pekerja maupun perubahan rencana yang dipandang terlalu mulus. Demikianlah pemaparan materi tentang manajemen produksi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.